Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan ini kita akan membahas tentang denah dan skala di pelajaran mata pelajaran matematika. Teman-teman kelas 5 bisa buka bukunya di halaman 96 ya, mengenal denah. Denah, teman-teman pasti sudah tahu kan apa itu denah. Nah, di sini kita langsung ke halaman 96 saja, yaitu tentang menentukan posisi suatu objek berdasarkan arah mata angin. Nah, arah mata angin yang perlu kita ketahui di pelajaran kali ini ada 8 macam arah mata angin. Nah, yang pertama itu ada arah mata angin yang sebelah kiri barat. Dan kalau atas biasanya kita kalau digambar atau di suatu denah itu, kalau arah ke atas itu menunjukkan arah utara. Kalau ke kiri ada timur, kalau ke bawah ada selatan. Nah, biar memudahkan kita dalam menghafal 8 mata arah angin, bisa kita gunakan lagu ya, irama. Ya, dari arah mata angin barat dulu. Barat, barat laut, utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat, daya. Ulang ya. Barat, barat laut, utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat, daya. Itu perlu dihafalkan ya. Langsung kita bahas di latihan 1 halaman 97. Di sana ada gambar denah suatu tempat. Coba perhatikan ya denahnya. Ada masjid, rumah tina, ada klinik, pasar, kantor kelurahan, gereja, dan lain sebagainya. Dan kita bisa perhatikan juga arah mata anginnya. Yang pertama, di sebelah utara pasar terdapat apa? Coba kita lihat pasar. Di sebelah utara pasar ada klinik. Karena sebelah utara sebelah sini ya, ke atas. Sekarang yang kedua, di sebelah timur masjid. Coba kita lihat masjidnya. Kalau timur berarti ke sebelah kanan. Berarti ada apa? Ada klinik juga ya. Lalu yang ketiga, di sebelah tenggara pasar. Coba di sebelah tenggara pasar. Berarti dari pasar ke sebelah tenggaranya, yaitu ada supermarket. Kita langsung ke nomor 6. Titik-titik terletak di sebelah selatan rumah tina. Di sini ada rumah tina, sebelah selatan rumah tina. Berarti selatan itu di bawah, yaitu ada lapangan sepak bola. Berarti lapangan sepak bola terletak di sebelah selatan rumah tina. Bisa dipahami ya, untuk menentukan posisi suatu objek berdasarkan arah mata angin. Jadi yang perlu kita hafalkan yaitu arah mata anginnya terlebih dahulu. Barat, barat laut, utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat, daya.
Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu halaman 97, mengenal koordinat posisi suatu benda. Coba dilihat di halaman 98-nya. Di sana ada papan koordinat, di mana papan koordinat ini ada dua sumbu, yaitu ada sumbu mendatar dan ada sumbu tegak. Ini sumbu mendatar dan sumbu tegak. Yang perlu kita ketahui di sana, cara menentukan koordinat posisi suatu benda dilakukan dengan melihat letak benda tersebut pada sumbu datar dan sumbu tegaknya. Misalnya, kamu ingin mengetahui koordinasi posisi dari bola. Di sini ada bola. Nah, berarti bola itu berada di kolom K dan baris ke-8. Di sini. Nah, berarti ada di baris K. Bola itu ada di baris K dan kolom K dan baris ke-8. Lalu contoh berikutnya, satu lagi ada cangkir. Cangkir ini berada di baris ke kolom dulu ya, kolom dulu, berarti sumbu datar dulu. Yang kita baca adalah sumbu datar dulu. Berada di kolom I. Berarti berada di kolom I, koma, dan baris ke-5. Jadi I, 5 itu ada cangkir. Oke, lebih lanjutnya kita lihat soal di latihan 2. Di halaman 99 di sana ada papan koordinat, bidang koordinat. Yang pertama, gambarlah benda-benda berikut pada bidang koordinat di atas. Bola berada pada koordinat 5G. Tuh, berarti yang dibaca adalah sumbu datar terlebih dahulu ya. 5 dulu. 5G. Berarti di sini ya. Berarti gambar bola. Terus selanjutnya, pensil berada pada koordinat 6F. 6F. Berarti di sini. 6F. Berarti di titik yang ini kita gambar pensil. Nah. Oke. Dan selanjutnya bisa coba sama teman-teman kelas 5 ya, yang C dan yang D-nya. Untuk selanjutnya yang nomor 2, tuliskan koordinat dari gambar-gambar berikut sesuai letaknya pada bidang koordinat di atas. Kita lihat gambar bintang. Koordinat gambar bintang berarti pada sumbu datar dulu yang dibaca. Berarti ada di koordinat 2, D. Jadi nulisnya bukan D,2, tapi 2 dulu, bidang datar dulu yang dibaca ya. 2, D. Kalau di halaman sebelumnya kan yang bidang sumbu datarnya itu berupa huruf. Kalau di contoh soal atau di latihan yang 2 ini, yang bidang datarnya berupa angka. Jadi yang dibaca adalah sumbu datar dulu 2, D. Sekarang gambar bulan berada di koordinat 4, A. Satu lagi yang C. Yang C itu gambar segitiga. Segitiga itu berada di koordinat 5, E. 5, E. Nah, begitu ya cara pengerjaannya.
yaitu tentang mengenal koordinat posisi suatu benda. Itu untuk materi denah. Sekarang kita waktunya mengenal skala. Skala itu merupakan, sebelumnya kita buka buku halaman 100 dulu ya. Di halaman 100 itu dikatakan bahwa skala merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara jarak pada gambar atau peta dengan jarak sebenarnya. Jadi kalau kita tuliskan dalam bentuk rumus, skala itu adalah jarak pada peta atau pada gambar dibagi dengan jarak sebenarnya. Itu yang dinamakan skala. Skala biasanya digunakan pada peta atau denah. Nah, coba perhatikan peta Pulau Bali yang ada di halaman 100 di sana ya, di bukunya. Di sana skalanya menunjukkan 1:3 juta. Tapi kita masuk ke rumus ya. Langsung saja ke rumus. Kalau skala itu adalah jarak pada peta atau gambar dibagi dengan jarak sebenarnya. Nah, kalau kita yang ditanyakannya adalah jarak yang sebenarnya, maka rumusnya menjadi jarak pada peta dibagi dengan skala. Dan jika kita yang ditanyakan adalah jarak pada peta atau jarak pada gambar, maka rumusnya menjadi skala dikali dengan jarak sebenarnya. Kalau kita pakai rumus segitiga, berarti rumusnya jadi seperti ini nih. Di sini ada skala. S itu adalah skala. Skala itu rumusnya jarak pada gambar dibagi dengan jarak sebenarnya, berarti jarak pada gambar dibagi dengan jarak sebenarnya. JP itu jarak pada gambar, JS itu jarak sebenarnya. Jadi JP itu kembali ke yang atas ya. Oh maaf, bukan JP. Yang pertama dulu. Yang pertama itu skala. Skala itu sama dengan JP per JS. Kalau pakai rumus yang segitiga sama saja ya. Terus kalau yang ditanyakannya JP berarti jarak pada peta. Yaitu rumusnya skala dikalikan dengan jarak sebenarnya atau yang ketiga ini. Satu lagi jarak sebenarnya. Yang ditanyakan ini berarti rumusnya JP per S. Atau jarak pada gambar dibagi dengan skala. Itu artinya berarti rumus yang kedua ini. Oke, semoga dipahami. Jadi perlu kita ingat ketiga unsur ini. Di dalam skala itu harus ada skala, harus ada jarak pada peta atau jarak pada gambar, dan jarak yang sebenarnya. Ya. Ketiga unsur itu harus kita ingat. Oke, kita lanjut ke uji kemampuan. Uji kemampuan paket 1 di halaman 109. Di halaman 109 di sana kita langsung saja ya bahas soal tentang skala. Karena insya Allah untuk denah dan koordinat bisa dipahami ya. Kita langsung ke nomor 6. Sebuah denah mempunyai skala 1:50. Ibu tuliskan dulu nomor 6. Untuk nomor 6 itu diketahuinya skala. Skala itu sama dengan 1:50.000. Jarak 1 cm pada denah, berarti jarak, kalau kata-katanya jarak 1 cm pada denah, berarti itu JS apa JP? JP ya, jarak pada gambar. Itu sama dengan 1 cm.
Jarak pada gambarnya 1 cm. Maka jarak 1 cm tersebut mewakili titik-titik meter jarak sebenarnya. Berarti yang ditanyakan adalah jarak sebenarnya. Untuk jarak sebenarnya tadi rumusnya apa? Coba. Yaitu jarak pada gambar dibagi dengan skala. Itu artinya jarak sebenarnya itu sama dengan JP-nya itu berapa? 1 cm. Dibagi dengan skala. Skalanya itu 1 berbanding 50.000. 1 berbanding 50.000 itu berarti 1 per 50.000. Nah, itu artinya 1 dibagi dengan 1 per 50.000. Dan artinya kalau ada pembagian pecahan seperti ini berarti kita ubah menjadi perkalian dan balik pembilang menjadi penyebut dan penyebut jadi pembilang. 1 dikali 50.000. 1 dikali 50.000 hasilnya 50.000. 50.000 cm di sini satuannya. Nah, ayo kita ingat kembali tangga satuan jarak. Kalau dari 1 cm itu sama dengan berapa meter? 1 meter itu kan 100 cm. Berarti kalau 50.000 cm itu artinya 50.000 dibagi dengan 100. Karena naik 2 tangga. Maaf, di sini 100 ya. Berarti sama dengan 500 meter. Jadi jawabannya 500 meter untuk nomor 6. Kita lanjut ke nomor 7. Untuk nomor 7, Ibu bacakan dulu soalnya. Pada sebuah peta Pulau Bali, jarak antara Gilimanuk dan Denpasar adalah 7 cm. Berarti apa yang diketahui di sana? JP apa JS? JP ya. Jarak pada gambarnya yaitu 7 cm. Skala petanya yaitu 1 berbanding 2.200.000. Berarti yang ditanyakan adalah jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya itu sama dengan seperti yang tadi. Berarti itu tandanya 7 dikali dengan 2.200.000. 2.200.000 dikalikan 7. Maaf, nolnya ini 2.200.000. 7 dikali 2.200.000 itu sama dengan 15.400.000 sentimeter ya. Ini masih satuan sentimeter. Karena di sininya juga 7 cm. Nah, yang ditanyakan adalah jarak sebenarnya dalam satuan kilometer. 15.400.000 itu berapa kilometer ya? Berarti dari sentimeter ke kilometer itu naik 5 tangga. Itu artinya kita hapus angka nolnya 5. Dan 15.400.000 cm itu senilai dengan 154 km. Oke, lanjut ke nomor 8. Itu yang ditanyakan adalah jarak pada peta ya, kedua soal itu. Sekarang nomor 8 masih yang ditanyakan adalah jarak sebenarnya. Tadi kedua soal itu. Sekarang yang nomor 8. Sebuah model pesawat terbang memiliki panjang sayap 8 cm. Masih sama yang
ketahuinya itu yang nomor 8, jarak pada peta, yaitu 8 cm. Terus skalanya sama dengan 1 berbanding 1000. Masih sama yang ditanyakannya jarak sebenarnya, yaitu berarti jarak pada peta dibagi dengan skala. Itu artinya 8 dikali dengan 1000. 8 dikali 1000 sama dengan 8000. 8000 apa coba? 8000 cm. Yang ditanyakan adalah satuan meter. Berarti 8000 itu sama dengan berapa meter? Dari cm ke meter itu naik 2 tangga. Berarti kita karena naik berarti buang angka nolnya 2. Itu 80 meter. 8000 cm itu senilai dengan 80 meter. Jadi perlu diingat kembali ya tangga untuk satuan jarak. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeternya. Lanjut ke nomor 9. Tinggi sebuah gedung adalah 120 meter. Ini berarti jarak sebenarnya ya. Tinggi sebuah gedung adalah 120 meter. Bukan pada gambar, ini yang asli, berarti tinggi yang asli sebuah gedung. Terus gedung tersebut akan digambar dengan skala. Skalanya itu sama dengan 1 berbanding 2000. Nah, tinggi gedung pada gambar, berarti yang ditanyakan adalah JP. Tadi rumus JP apa coba? Jarak pada gambar atau jarak pada peta. Itu sama dengan skala dikali dengan jarak sebenarnya. Skalanya itu 1 berbanding 2000 dikali dengan jarak sebenarnya 120. Oh iya. Nanti dulu di sini kita ubah dulu satuannya. Jarak sebenarnya itu 120 meter, kita ubah ke dalam satuan sentimeter. Berarti tambahin nolnya 2. Kalau dari meter ke kalau dari sentimeter ke meter kurangi nolnya, kalau dari meter ke sentimeter tambahin nolnya 2, berarti 12.000 cm. Berarti di sini juga dikali dengan 12.000 cm. Itu artinya 1/2000 dikali 12.000 itu sama dengan 12.000 dibagi dengan 2000. Berarti 6 cm. Itu yang nomor 9. Berarti tinggi gedung pada gambar adalah 6 cm. Sekarang kita lanjut ke nomor 10. Nomor 10. Kita baca dulu. Sebidang kebun mempunyai ukuran panjang 80 meter. Berarti itu jarak pada gambar apa jarak sebenarnya? Jarak sebenarnya ya, satuannya meter. Jarak sebenarnya itu sama dengan 80 meter. Terus skala kebun tersebut akan digambar pada sebuah denah dengan skala 1 berbanding 500. Skalanya itu 1 berbanding 500. Yang ditanyakan adalah JP. Berarti S dikali JS. Skalanya itu 1/500. Dikali dengan tadi berarti ini 80 tambahin nolnya berarti 8000 cm. Berarti di sini juga 8000 cm. Itu artinya 8000 cm dibagi dengan 500 cm. Berarti 80 dibagi 5 itu hasilnya berapa coba? Nomor
16 ya, 16 cm. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Itu jika yang ditanyakannya adalah jarak sebenarnya dan jarak pada gambar. Berbeda dengan soal nomor 11, coba kita lihat. Jarak antara kota A dan B adalah 600 km. Berarti jarak sebenarnya ya, nomor 11. Jarak sebenarnya itu adalah 600 km. 600 km. Terus jarak kedua kota tersebut pada sebuah peta adalah 5 cm. Sedangkan jarak pada gambarnya itu sama dengan 5 cm. Yang ditanyakannya adalah skala. Skala itu adalah perbandingan antara jarak pada gambar dibagi dengan jarak sebenarnya. Oke, di sini satuannya ada kilometer dan sentimeter. Kita ubah dulu satuannya ke sentimeter. 600 km itu sama dengan berapa sentimeter? Berarti turun apa naik kalau dari kilometer ke sentimeter? Turun ya, turun 5 tangga. Itu artinya kita tambahin nolnya 5. Buah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini 60 ya. 60 juta. Berarti 600 km itu sama artinya dengan 60 juta sentimeter. Nah, berarti jarak pada gambarnya itu kan 5 cm per jarak sebenarnya, yaitu 60 juta. Nah, 5 dibagi dengan 60 juta itu, nah berarti pembilangnya dibagi 5, penyebutnya juga dibagi dengan 5. Berarti 5 dibagi 5 itu sama dengan 1. 60 juta dibagi 5 itu sama dengan 12 juta. Jadi skala tersebut 1 berbanding 12 juta. Oke. Biar lebih paham, satu lagi deh bonus nomor 12. Tinggi sebuah menara adalah 400 meter. Menara tersebut digambar dengan tinggi 5 cm. Jarak pada gambarnya berarti JS-nya 60 meter, JP-nya 5 cm. Nah, sama ya, yang ditanyakannya adalah skala. Nomor 12, tinggi menara sebenarnya itu sama dengan 40 meter. 40 meter itu berarti berapa sentimeter? Karena turun 2 tangga berarti kita tambahin nolnya 2, yaitu 4000 cm. Terus tadi menara pada gambarnya yaitu 5 cm. Berarti skalanya itu berarti JP dibagi dengan JS. JP-nya 5 cm, JS-nya 4000. Karena pembilangnya 5 berarti kita bagi 5. Penyebutnya juga dibagi dengan 5. 5 dibagi 5 1. 4000 dibagi 5 adalah 800. Jadi skala mana soalnya ya? Nanti dulu, mohon maaf. Jadi skala tersebut memiliki 1 berbanding 800. Oke. Untuk teman-teman yang belum mengerti, boleh dijapri ya ke nomor ibu.
untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini, dan mungkin ini materi terakhir di semester ini sebelum kita melaksanakan penilaian akhir semester di minggu yang akan datang. Tetap semangat dan sehat selalu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.